Nah ini kita ada bukti bahwa Ruben itu selama ini tertib untuk membayar cicilan KPR ke Bank BCA itu yang per bulannya itu bisa mencapai 379 juta per bulan. 379 juta per bulan. Dan ini tidak dibayarkan beberapa lama gitu loh. Dan ketika tidak dibayarkan beberapa lama, timbul artinya itu pembicaraan antara kuasa hukum S dengan kami terkait dengan masalah bagaimana realisasinya. Nah, sama seperti yang saya bilang kemarin itu, seyogianya kalau kita tidak ada tendensius terhadap harta bersama itu di bagian-bagian tertentu, gua mau ini, gua mau itu. Sebenarnya fairnya itu adalah seluruh harta bersama, harta gonogini yang ada dalam perkawinan itu di data. Ya, berapa jumlahnya, apa aja bentuknya, lalu kita kelompokkan mana yang sudah tidak dibebani kewajiban apapun dan mana yang masih dibebani kewajiban apapun. Lalu kita bagi dulu yang tidak dibebani apapun, 50-50. Setelah itu baru kita melihat bagaimana objek yang masih dibebani kewajiban. Apakah kita mau lunasi bersama-sama, berarti sisa kewajibannya berapa, kita akan setor kewajiban kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita dapat dari pembagian yang pertama. Ini normalnya seperti itu, ya. Tapi kan ini tidak. Seperti yang saya katakan tadi, dari sananya sudah ada mana saja yang akan menjadi bagian dari pihak kedua S dan mana saja yang diberikan untuk pihak pertama. Jadi saya rasa ini jangan diputarbalikkan gitu loh. Nah, di situ notaris yang dipilih oleh S sendiri yang mengatakan bahwa akan diserahkan sepenuhnya dalam kekuasaan. Apakah salah ketika kami menafsirkan diberikan sepenuhnya dalam kekuasaan setelah akta ini ditandatangani, kita minta mana surat-suratnya yang menjadi bagian kita. Lalu dikatakan, lunasi dulu dong kewajiban yang di sana. Loh, tapi faktanya terkait dengan masalah kewajiban yang ada di bank itu, dikatakan itu akan menjadi tanggung jawab para pihak. Bukan tanggung jawab pihak pertama. Ya. Atau ya udah ditukar aja. Dari awal jangan pilih dong aset yang masih dibebani kewajiban. Apalagi aset yang dibebani kewajiban itu atas nama Ruben Onsu. Serahkan aja yang rumah yang ditelanda itu karena memang nama Ruben Onsu, ini bagian kamu. Biarkan dia yang selesaikan masalahnya. Kalau dia tidak bisa bayarkan cicilannya, itulah bagiannya dia. Betul tidak? Yang aman diambil, nyatanya tidak. Menjadi tanggung jawab bersama. Dan ketika kami berkomunikasi dan bertulis surat juga kepada BCA, yang menjadi pemohon kredit itu tidak hanya Ruben. Tidak hanya Ruben. Ya jelas dong, karena kan jaminannya itu adalah harta bersama. Jadi bank pasti akan minta persetujuan daripada pasangan kita ketika kita menjadikan aset kita sebagai jaminan atas pinjaman. Cek OJK, cek bank, apa peraturannya ketika mengajukan kredit. KPR itu. Ya, ini kan rumahnya kan sudah ada dulu, baru di KPR kan untuk renovasi. Kan begitu, untuk dibuat seperti itu, kalau nggak salah seperti itu ya. Nah jadi ketika di KPR kan itu kan posisinya kan sebagai harta bersama. Bank nggak akan mau dong memberikan pinjaman dan mengambil jaminan rumah yang notabene itu adalah harta bersama tanpa persetujuan daripada pasangannya. Itu hukum. Jadi di sini bukan bicara masalah benar salah, menang kalah, tapi kita bicara mengenai masalah itulah faktanya. Because law is logic, tidak akan ada bank yang akan memberikan kredit dengan jaminan harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri. Nah, sekarang kalau misalnya kemudian ada keterlambatan pembayaran, masih tidak terlambat kan? Kalau kita misalnya duduk bareng, seperti yang tadi saya katakan, polanya aset yang tidak dibebani kewajiban itu dibagi dulu, baru yang masih ada kewajiban diselesaikan bersama-sama, baru dibagi lagi. Fair nggak? Tapi karena memang dari sananya itu dia mau objek kekayaannya itu yang menjadi bagian dia, Cilandak yang
mewah itu, misalnya seperti itu, patut diduga seperti itu. Saya juga nggak ngerti apa pertimbangannya, ya. Jadi ya kalau misalnya ada kondisi yang seperti ini, harusnya ya diselesaikan. Nggak perlu kita artinya sharing ke fans kita atau ke membuat akhirnya itu menjadi konsumsi publik. Tinggal hubungi aja. Bagaimana cara solusinya? Pasti kita akan bayarkan. Kita akan carikan solusi seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kata-kata misalnya akan di take over, loh. Kita tidak pernah menawarkan kewajiban itu untuk di take over oleh S. Tapi kalau misalnya kemudian S, kuasa hukumnya datang ke kita, menjajaki kemungkinan jika kewajiban itu di take over, itu persoalannya kan, di take over oleh dia. Ya silahkan saja kalau memang mau di take over kewajibannya. Toh memang itu adalah harusnya memang harta bersama, tanggung jawab bersama. Kalau ada sisa kewajiban yang memang you harus selesaikan dan lu mau take over dan itu menjadi bagian yang kau minta, ya nggak ada masalah. Hanya saja Ruben nggak mau, ya karena Ruben sudah melihat ada gelagat, khawatir rumah yang menjadi harta bersama ini diklaim adalah harta yang bukan menjadi harta bersama. Yang akhirnya ini bisa membuat Ruben khawatir anak-anak yang ada dalam pengasuhan ibunya berpikir bahwa ayahnya nggak buat apa-apa. Ayahnya nggak memberikan apa-apa. Bahkan rumah itu pun ayahnya nggak ada andilnya. Itulah makanya muncul kita hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Kalaupun memang misalnya mau diserahkan ke anak, anak harus jelas bahwa di ujung perjalanan itu mama yang lunasi, tapi dari awal sampai pertengahan jalan papa yang bayarkan. Fair dong? Fair. Tapi kalau misalnya ingin diklaim itu sepenuhnya adalah hasil jerih payahnya dia tanpa ada andilnya Ruben, wajar nggak kalau Ruben minta kembalikan uang gue? Wajar lah, kembalikan uang gue. Lu boleh katakan itu punya lu. Jadi jangan dibolak-balik seolah-olah klien kami tidak waras, kami juga tidak waras. Kami tidak pernah meminta pengembalian, kecuali memang ada indikasi aset itu ingin diklaim sebagai aset pribadi. Sementara ada andilnya Ruben, kembalikan dong. Setelah itu kau boleh klaim, boleh berkoar-koar, boleh sampaikan ke siapapun, ini adalah hasil saya, boleh. Tapi kembalikan dulu apa yang sudah diserahkan oleh Ruben. Tapi kalau tidak diklaim, itu memang harta bersama, hanya di ujung perjalanan dia yang men-take over sisa kewajiban, nggak jadi persoalan. Kita tidak mau uang kita dikembalikan. Tapi kita harus hitung-hitungan biar jelas berapa uang Ruben masuk ke dalam rumah tersebut dan berapa uang S masuk ke dalam rumah tersebut. Sehingga ketika objek ini diserahkan ke anak atau kemanapun, jelas andil masing-masing. Jadi sebenarnya kan ini kan fair-fair saja, logika-logika aja. Coba posisikan diri kita semuanya yang ada di tempat ini seperti posisi Ruben. Masalah bank KPR itu masih dibayarkan. Ini sesuatu yang tadi saya sampaikan bahwa di ujung pembayaran cicilan KPR itu kan memang ada kesulitan, ya. Dan kemudian ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya itu tidak terbayarkan. Itu faktanya seperti itu. Ya, makanya muncul kuasa hukumnya S bilang, S mau take over, oh monggo. Toh itu pun jadi asetnya dia kok, yang dia minta. Karena kalau enggak ya dari pertama ya jangan dong mau aset yang masih belum lunas kewajibannya. Ambil yang lunas saja dong. Kan tinggal dihitung, di-appraise. Kan harus gitu, 50-50 kan harus kalau ini totalnya 4 miliar, dan 4 miliar itu namanya kan 50-50. Ini kan nggak ada hitung-hitungan kita nggak ada appraise. Udah bagi gini aja kan gitu kan, Ruben oke. Inisiatifnya dari mana? Dari sana. Ini apa? Ini yang tahu dia nih. Nah, coba bang, stok sendiri bang. Yang KPR dulu. Ya boleh. Ini KPR ya. Bisa hitam amat itu bang. Ya kan harus di-blur yang kemarin gua. Gelap bang. Taruh aja di sini biar diambil sama teman-teman. Angkat. Atau kamu maju. Kita zoom. Nah, putar aja. Tahan bang, Tahan bang. Tahan. Kiri bang. Tunggu. Nah.
Kiri lagi bang. Oke. Nah, Tengah bang. Tahan. Udah. Tunggu. Lama bang. Ya udah cukup. Oke bang.